karakternya seorang perempuan yang cantik, tapi membunuh tanpa jejak. Wow. Yang baru saja bertutur puitis adalah Mas Semi. Beliau adalah kepala sekolah dari Sekolah Seni Tulang Bawang Barat. Obrolan bersama Mas Semi termasuk dalam obrolan bersama Bupati Tulang Bawang Barat Bapak Umar Ahmad bersama rekan-rekan Muli Maganai Kota Bandar Lampung dan Muli Maganai Tulang Bawang Barat. Nah, obrolan bersama Mas Semi ini mengupas banyak hal soal seni, kesenian, dan bagaimana memulai jiwa seni. Bersama juga dengan Mas Sufi. Simak obrolan ini. Pertama sih peserta didik kita itu kan dia sejak lahir sudah dipengaruhi hal-hal yang asing gitu. Oleh ajan itu hal asing. Dan banyak hal gitu. Jadi yang sifatnya asli itu sudah tidak ada sebenarnya. Jadi yang paling mungkin adalah hibriditas, kebercampuran. Persoalannya bukan bercampur dari mana atau dari mana, tapi setelah bercampur ini mau ngapain. Project kita tuh seperti itu. Dan ini tuh tidak ada yang sifatnya menyingkirkan, menegasi gitu. Berarti ini menyingkirkan budaya Lampung, enggak begitu gitu. Bahkan kalau menurut kami budaya apa yang kita sebut asli di banyak kebudayaan kita itu sebenarnya sudah hibrid gitu. Misalkan gitar klasik Lampung gitu ya, gitarnya aja gitar Spanyol, lagunya ada Stambulan, Turki. Bahkan kata Indonesia pun kan sebenarnya diberikan oleh seorang Indonesianis abad 18 ya dari Jerman gitu, yang artinya India kecil. Indonesia aja udah nggak asli gitu. Dan setelah diteliti gitu kan dianggap disebut Indonesia karena dia mirip India, India yang jauh. Ternyata kan berbeda. Oleh sebab itu nama Indonesia itu nama yang keliru. Kajiannya agak pas. sorry. Tapi ini serius. Maksud saya kita tidak ada beban untuk katakanlah merengkuh apa yang disebut sebagai keaslian. Apalagi di program saya. Apa yang disebut sebagai revitalisasi kebudayaan, katakanlah revitalisasi kebudayaan lokal gitu. Kami menganggap itu penting, tapi kebetulan itu bukan core kita gitu. Yang terpenting kalau di program saya adalah bagaimana setiap peserta didik itu menjadi subjek gitu, menjadi manusia versi dirinya sendiri gitu. Dia tuh udah jebol tuh. Pertama, ketika lahir dia udah dipengaruhi oleh banyak hal, oleh hal yang sifatnya eksternal. Kemudian usia berapa tahun baru bisa baca sedikit gitu, sudah kenal game di gadget, udah main game kayak gitu ya, itu udah jebol dari mana-mana. Dia ikut pengajian, ikut sekolah tuh kan begitu banyak hal masuk ke dalam dirinya. Nah di Sekolah Seni Tubaba kita perkenalkan metode-metode kesenian, misalkan seni rupa gitu ya. Si anak ini fokus gitu, mencampur warna apa, tapi yang terpenting pada mulanya adalah dia menggambar bebas, mengekspresikan dirinya. Ini beda-beda nih, usia yang 7 tahun sama 17 tahun tuh beda, Bang. Ada pendekatan khusus. Film juga begitu. Misalkan dalam pengalaman kita, ketika ada anak kecil usia 8 tahun, 9 tahun, belajar dia main film, sebelum main film dan setelah main film, karakternya itu langsung beda. Ada semacam start syndrome gitu, dan ini juga berbahaya. Ini harus ada pendekatan psikologi yang intensif. Program kami udah 5 tahun. Ada peserta yang dari SMP, kemudian SMA, kemudian lulus, kemudian kuliah ya. Ya kan dia ada perubahan, itu nggak bisa terhindarkan gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya bagaimana tadi mereka jadi subjek. Kita mengarah-arahkan itu sebenarnya udah nggak mungkin. Kita mengarahkan memang gitu, supaya terutama untuk dirinya sendiri sih gitu, menjadi subjek yang katakanlah setidaknya punya pendapat, punya gagasan, punya visi gitu. Setiap subjek yang kuat itu akan juga dengan sendirinya membangun kebudayaan yang kuat, masyarakat yang kuat gitu. Dia akan membuat kebudayaan baru gitu. Dalam perspektif ini, apa yang disebut sebagai tradisi, terutama adalah tradisi si subjek dan membuat tradisi baru ke depannya. Ini biasanya kan nggak pusing kan? Iya. Nah, kira-kira begitu konsep kami di Sekolah Seni Tubaba. Pusatnya adalah manusia. Kami menganggap manusia itu sesuatu yang kompleks,
rahasia yang sangat besar gitu. Dan kami juga selalu melakukan evaluasi setiap tahun gitu. Kira-kira begitu. Berarti memanusiakan manusia lah. Iya, Bisa dibilang gitu. betul. Kayak tadi kan suka film Korea kayak gitu. Kita sih nggak apa-apa, Bang. Kita nggak apa-apa. Meskipun pelatihnya juga suka film-film Korea nih. Tapi Korea yang berbeda. Gitu. Masih nonton Startup? Nah, saya enggak. Tapi saya penggemar Lisa Blackpink ya. Iya. Dan itu nggak masalah gitu. Sehingga membuat Danila Riyadi cemburu. Berarti kayak Danila. akulturasi budaya juga ya Kak, kayak penggabungan budaya tapi tanpa menghilangkan ciri khas budaya lama tapi menciptakan budaya baru juga. Ya begitu sih niatnya. Karena yang lama ini perlu dipelajari gitu tanpa sangat sulit menemukan yang asli yang katakanlah akar gitu, itu akan membuang-buang waktu dan mungkin tuh nggak ada gitu. Karena begini, Nabi Adam aja dilempar ke dunia, Nabi Adam aja orang asing. Astagfirullahaladzim. Ngawur nggak? Ngawur nggak? Nggak apa-apa lo video itu. Enggak, nanti kita edit. Ya, jadi tadi project ini adalah project hibriditas. Campur ini, kemudian jadi apa? Sebenarnya teman-teman bisa lihat di video ya, project hibriditas itu seperti apa. Salah satunya mungkin bisa lihat Macbeth di YouTube. Itu teaternya William Shakespeare yang dibawakan kebanyakan anak-anak sekolah di sini, juga warga. Di situ yang teman-teman Lampung di sini ya bicara bahasa Lampung, anak-anak Jawa ya bahasa Jawa. Tentu saja untuk ngikat narasi itu butuh komunikasi yang umum bahasa Indonesia gitu. Nah itu adalah salah satu proyek hibriditas yang bisa dilihat oleh publik gitu. Kita harap sih seluruh garapan itu bermanfaat terutama buat si anak untuk masa depannya ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas Ya. boleh. Mas mau nanya ini Mas. Justru mau nanya lagi. Enggak, Sakila. ini Kak Rizal mau ngomong. Iya. Enggak. Apa-apa? Jadi menarik banget sih tadi kayak yang jadiin pelajaran sebagai subjeknya, karena tipe pendidikan di Indonesia kayak orang atau masyarakat anak-anak itu jadi objeknya kan, kayak mereka dikasih materi aja gitu tanpa kadang kita dibatasi buat berekspresi secara benar-benar bebas gitu, dan aku kayak kagum gitu dengan tadi sekolah seni di Tubaba itu terkait itu. Nah terus apa namanya terkait hal itu gitu, bagaimana kemudian selanjutnya gitu untuk apa namanya anak-anak dari sekolah seni Tubaba gitu, karena kan mengingat kayak mungkin susah tapi nggak mungkin, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu, kayak bagaimana mereka bisa meneruskan hal tersebut ke depannya gitu, kayak misal masyarakatnya gitu, karena kan kita hidup di masyarakat yang emang kayak cenderung punya stigmanya sendiri gitu, punya pandangannya sendiri terhadap sesuatu atau punya standar sendiri. Kamu kayak punya uangnya segini gitu, kamu ini kayak gini gitu, dan bagaimana sekolah seni Tubaba itu mengarahkan anak-anaknya itu biar tetap ajak gitu dalam tanda kutip, punya pegang prinsip sendiri sebagai subjek atau manusia, sebagai individu yang punya nilai dan nilai-nilai yang ya unik gitu, dan berani buat showing that I'm different gitu. Ya ada 2 poin dari pernyataan dan pertanyaan itu. Satu, relasi antara si program ini atau bahkan si subjek dengan masyarakat ya. Yang kedua, bagaimana si subjek itu punya pegangan gitu. Kita punya konsep namanya sistem individu dalam kesenian gitu. Jadi setiap anak itu harus jadi sistem. Makanya mereka kita ajak sebenarnya dibanding bahasa ajarin. Kita ajak pertama tuh apresiasi kesenian yang ada, kedua proses, ya juga pengetahuan dalam bidang literasi gitu. Nah literasi ini penting karena literasi ini yang justru membuat dia menjadi organik. Pertanyaan itu hadir dalam dirinya gitu. Jadi sifatnya nggak top down gitu. Itu yang kami maksud sebagai pegangan. Jadi pelatihan ini memang diniatkan untuk jadi pegangan itu gitu. Apapun nanti profesinya. Jadi ini catatannya begini, sekolah seni ini tidak mendorong mereka untuk jadi seniman. Boleh aja belajar dari kesenian ini jadi dokter, jadi polisi gitu. Mudah-mudahan pengalaman estetik ini bermanfaat.
Bahkan saya berpikir ada beberapa anak ini yang saya proyeksikan untuk jadi bupati, supaya proyek ini bertahan 100 tahun ke depan gitu. Amin. Sustain gitu. Ada beberapa itu nggak usah ngelukis, belajar jadi bupati. Kok dasarnya ke situ ya? Kemudian relasi tadi, si subjek dengan masyarakat. Tentu saja ketika program ini dimulai, terutama 5 tahun lalu, apa ini gitu? Kok kesenian di tengah kebun karet, melukis tengah kebun karet gitu. Saya kira Holik ya sebagai salah satu warga, terutama Tionghoa kan, apaan nih kesenian gitu. Sementara kan tradisi sebelumnya, anak-anak sepulang sekolah istirahat, bantu orang tua nyadap karet gitu. Nah sekarang tiba-tiba orang belajar teater gitu kan. Nah, ini pasti akan ada Pro kontra ya, Mas? ya tentu saja gitu. Kemudian pertanyaan tentang output, kecenderungannya pragmatis. Output itu persoalan produk ya. Sementara ngomongin sekolah seni ini adalah ngomongin proses kan, tinimbang sebagai produk gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu sampai 5 tahun ini, proses itu lebih bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Meskipun penerimaan ini selalu harus dibuktikan lewat produk-produk yang kita ciptakan. Alhamdulillah sampai sekarang sebagian masyarakat melihat hasilnya baik. Makanya di akhir program kita selalu membuat festival gitu. Nah, seperti yang kemarin kita buat festival bambu. Kita tiap tahun punya beberapa festival ya. Satu Tubaba, Festival Tubaba. Mungkin tahun ini namanya Tubaba Art Festival. Sebenarnya saya malas main Inggris gitu. Kemudian Festival Tiu-Tiu nanti ya. Dan biasanya juga ada festival yang sifatnya tentatif. Seandainya tidak ada pandemi, kita punya musik internasional. Mungkin nanti Tubaba Biennale banyak sekali produk-produk festival kita. Sejujurnya kalau saya pribadi tidak ada tendensi pariwisata pada awalnya. Bahkan ini ya Pak, ketika dulu kan ada kolaborator kita dari Jakarta, Sedianapi, berpikir apa nih kita ngembangin pariwisata gitu. Pada mulanya agak-agak mainstream, kearifan lokal segala macam. Tapi saya tar dulu, ini produk nih. Kayaknya yang terpenting bagaimana di sini ini adalah prosesnya dulu nih gitu. Kira-kira begitu. Ya sampai 100 tahun ke depan. Amin. Ya. Oke. Mau sama Supi, nanya sama Supi nggak ada? Mas Sufi, Sakila mungkin mau minta foto bareng sama Supi khusus. Kayaknya dia nggak mau nanya kalau Sakila Ini mau tadi udah ngajak sih foto. mau nanya soal si apa sih namanya si icon-icon di sini gitu sih Pak. Tapi udah kejawab semua dari tadi. Udah ada. Iya. oh, ikonnya. Kayak tadi kan kenapa naga, terus kenapa ada yang 4 itu. Tadi kan kita sebut karena kan kita nggak tahu nih, kita kalau aku sih jujur baru pertama kali kesini. Terus ketika ngeliat itu tuh kayak Hokage. iya manggil Hokage. Kayak kita ketemuan di patung Hokage. Hokage apaan gitu kan. Oh tapi ternyata tuh ada maksudnya dari keempat itu gitu. Kayak terus juga tadi si bambu itu kayak oh ternyata tuh kayak gini, ternyata tuh bambu itu kayak begini gitu. Jadi baru apa ya? Jadi udah Terus kemana aku aja baru tadi kawan? kita tadi kemana sih ke Duluan. Baru tugu duluan. itu terus ke tempat si bambu-bambu itu terus ke lewat kemana sih udah lumayan banyak sih. Ada yang bikin kaget banget itu si ini naga tadi itu. Kok Itu naga kenapa gitu. Secara spontan Kayak apa di sini naga ya, orang gitu. Cina gitu kan, apa kenapa biasanya kan kayak gitu. Oh, kan di Pepadun orang Lampung juga kan banyak Iya, naga. jadi kayak oh mungkin karena ternyata bukan, ternyata tuh maksudnya dari Malah yang itu Cina ada itu yang niru dari sini. iya kayak oh ternyata kayak begini, ternyata banyak banget arti-arti dari setiap pembuatannya gitu. Dan yang aku lihat dari penjelasan kakak-kakak dari bapak juga tuh Tubaba saat ini tuh lagi sedang berproses membuat framing Menuju branding Tubaba. menuju Tubaba. Menuju Tubaba. Tulang bawang barat menjadi Tubaba yang dalam apa sih namanya framingan brandingan seperti yang lagi diusahakan gitu kan. Keren sih. Ya naga itu secara tradisional di dalam kebudayaan kita itu sebagai simbol dunia atas sekaligus dunia bawah. Ya dia makhluk bawah tanah gitu, tapi dia juga sekaligus bisa terbang. Gitu. Iya. Dan itu adalah untuk menerbangkan cita-cita Tubaba kita. Ya. Amin.
keren. Ya begitu. Bang, Keren banget sih. boleh nanya satu lagi? Ini lebih kayak ke apa namanya latar belakang abang sebagai seniman gitu. Dan aku sebagai orang yang kayak masih awam terhadap seni gitu. Ini kayak bagaimana sih cara kita gitu sebagai orang awam ataupun sebagai anak-anak muda gitu bisa apa namanya mengerti gitu tentang makna di balik benda-benda seni gitu. Maksudnya caranya gimana selain dengan harus bertanya langsung dengan si pembuatnya gitu. Karena kan sejauh yang saya pahami juga kayak kadang benda seni itu punya uniqueness-nya sendiri, depend on kayak individu yang buat itu sendiri gitu. Apakah ada guidelines? Sufi akan jawab Oke. itu. Saya kasih pengantar dikit ya. Pertama, salah satu cara memahami kesenian dengan bertanya ke senimannya itu adalah cara yang paling buruk. Oh gitu. Kita seperti memakan buah yang sudah dimakan orang lain. Yang menarik sebenarnya bagaimana metafornya begini, kita memakan buah dari pohon yang kita tanam sendiri. Galak sekali. Tapi kan bukannya jawabannya akan lebih bener gitu dibandingkan kita searching di internet atau tanya sama ke guide yang lain. Soalnya kadang-kadang seniman juga nggak ngerti apa yang dia buat. Gitu. Gitu. Para kritikus aja sebenarnya yang membuat pemaknaan gitu. Kadang ya tapi. Ya kadang-kadang, Iya, iya. kadang-kadang ada maksud sangat filosofis Iya, gitu. bener. Nggak taunya dia lagi jatuh cinta. Tapi kadang-kadang iseng aja. Oh. Ya kalau lagi jatuh cinta, puisi-puisi yang mudah dipahami. Misalkan begini, bagaimana harus kuucapkan pengakuan ini? Uhuy. Aku jatuh cinta berulang kali pada kedua matamu. Danau yang hijau menyelusup dalam ingatan itu kan mudah sekali dipahami. Gitu. Iya. Tapi bagaimana kalau puisinya? Dada! Waktu-waktu berlari-larian. Oh, kayak gitu kan pusing tuh. Barangkali si penyairnya iseng aja gitu. Tapi ada cara lain sebenarnya bagaimana kita meresapi kesenian. Saya menyebutnya meresapi bukan memaknai. Ada cara kontak yang berbeda antara kesenian dengan ekspresi yang lain ya, kebudayaan yang lain, tidak harus selalu lewat nalar. Saya sedikit cerita tentang pengalaman sebelum ke Sufi. Waktu saya kelas 2 SMA dan itu saya tinggal di sebuah pesantren di Tasikmalaya. Saya membeli buku drama. Itu buku drama yang pertama saya baca, judulnya Waiting for Godot. Itu naskah ini ya, naskah ateis sebenarnya. Naskah itu 200 halaman dan saya tidak paham, hanya menunggu isinya. Jadi si Didi dan Dodo itu nunggu aja, nunggu Godot dari awal sampai akhir. Godotnya nggak datang-datang. Tapi saya senang banget dengan hal yang tidak saya pahami gitu. Kemudian setelah saya saya pernah kuliah di ilmu psikologi. Kemudian saya paham ngomongin apa itu gitu. Ngomongin tentang Perang Dunia Kedua apa gitu ya. Tapi bukan berarti ketika saya tidak paham sejarah Perang Dunia, saya tidak menikmati. Tapi ada kontak yang berbeda di medium seni itu. Sufi dari seni rupa, kecenderungan seni rupa juga berbeda-beda ya. Kayaknya harus kuliah sejarah seni. Oke, Sufi. Saya tentang apresiasi ya. Sebenarnya menurut apa yang saya yakini begitu, Roland Barthes pernah mengatakan bahwa ketika karya telah dipajang, senimannya itu sudah mati begitu. Ketika lukisan itu dipajang, semua orang itu berhak menginterpretasikan apapun makna itu gitu. Jadi ya menjadi seniman adalah ketika dia meringkuk di dalam studio dan dia menjadi dirinya sendiri, menghabiskan seluruh kemampuan dan energi, memori apapun, dan dia telah menyerahkan seluruh hidupnya pada kesenian. Dan ketika kepajang, kita tidak bisa membohongi karya yang bagus atau tidak begitu, karena transenden dan imanen itu bekerja. Karya yang bagus adalah karya yang transenden begitu, dan imanen adalah dampak. Ketika karya itu diam saja, kita tahu bahwa karena itu sangat baik dari angle yang diambil, objek dari senimannya atau apapun. Tingkat kecerdasan seniman itu bisa di sana gitu. Misal kita melihat gelas ini saja begitu ya. Hari ini kita melihat gelas dan kita sama-sama melukis gelas. Tapi kalau kita sebagai seniman lalu membawa gelas yang lain begitu, pasti akan ada sesuatu yang dia pikirkan, yang dia pelajari.
oh ini adalah gelas, ternyata adalah gelas yang diminum oleh bapak ini terakhir kali sebelum dia pulang dan meninggal. Seketika gelas itu menjadi penting karena memiliki memori begitu, dan seniman bekerja di sana begitu. Oke, aku akan melukiskan gelas ini karena ini penting begitu. Jadi hal kayak gitu yang dilakukan seniman, memaknai lebih peristiwa-peristiwa yang kadang diabaikan oleh orang lain. Apa-apa yang akan lewat begitu saja tapi kita pikirkan begitu. Nah, di situ tingkat kita bisa mengatakan bahwa saya seniman, saya berbeda. Begitu teman-teman. Aku juga malah pernah kayak nonton film gitu, dan itu tentang itu juga Kak, seniman juga, seni rupa juga. Dia malah kayak dia majang si senian dia tuh dan ngebiarin orang ngasih nama apa tentang yang berkaitan sama itu. Jadi kayak itu kan berarti membiarkan si masyarakatnya tuh untuk berspekulasi sendiri kan, untuk mengartikannya. Soalnya kan biasanya ada seniman juga yang ini loh judulnya, ya gue selalu memikir apa tapi ini judulnya menurut gue. Tapi ada yang malah membebaskan gitu. Berarti beda-beda ya ininya, maksudnya. Iya, yang aku pahami adalah, yang aku yakini sampai hari ini ya, kemewahan terbesar yang dimiliki oleh seniman adalah kebebasan gitu. Begitu juga kita akan menghargai kebebasan orang lain. Sederhana itu. Seru banget obrolan ini. Tapi sebenarnya kebebasan dengan syarat. Ketemu nggak di mana Lampung ngobrol ya? Nggak ada. Memang harus ke sini. Makanya interest banget nih. Makasih Mas Arif. Kebebasan Mesti dengan pindah syarat. orang ya. Kita kalau mau memahami kesenian, sebaiknya pelajari dulu manusia sih. Iya benar. Dan level apresiasi juga ini sih bertambah, saya akui gitu. Makin sering orang nonton gitu, dia pasti akan bertambah levelnya gitu. Ya, tubuh itu terbatas, tapi pikiran itu yang nggak terbatas. Dan bagi saya sih kesenian itu setidaknya menurut saya pribadi adalah cara saya menjadi manusia ya, manusia yang terus hidup gitu. Karena juga pikiran terus berkembang. Kalau tanpa itu kita mati, dan menurut definisi saya manusia mati itu adalah manusia yang pikirannya tertusuk angin. Itu aja. Dalam maknanya ya. Terima kasih Mas. Emang bener ya, kalau ngobrol dengan para pelaku seni itu bikin kita jadi lebih hidup dan mengerti serta paham soal makna akan hidup. Nah, obrolan ini akan ada banyak hal lainnya, tapi akan saya sambung dalam judul selanjutnya ya.